umat bersama Donatur Dermawan. Moga-moga Anda tidak selalu lupa telah berbagi pelayanan, berbagi kehidupan, terutama akhir bulan biasanya ada peristiwa iman KGU. Benar? Terima kasih nggih. Lalu persembahan kolekte yang tiap minggu kalau orang mengatakan ini ekonomi kurang baik-baik, benar? Halo? Tambah sulit nggih? Tapi kok kolektor ini gak medun yo? Kenapa ini? Maka saya harus mengucapkan terima kasih. Diterima ucapan saya? Awas lah enggak. Nah, matur nuwun sulu. Pak Dus, dari mana ini? Oh, sesepuhnya dari belakang. Pak Sarjana, nah, mereka kebanyakan lansia, tapi semangat. Kita ucapkan terima kasih. Tepuk tangannya lesu begitu, kasihan dong mereka. Ayo tepuk tangan lagi. Teman-teman Pak Dus, untuk minggu depan nggak perlu khawatir, duduk aja di bangku umat ya, karena minggu depan Sabtu dan Minggu ada pelayanan Pak Dus dari Surabaya. Nampaknya tadi udah diumumkan, benar? Oke, moga-moga bisa memberikan semangat. Maka jangan lupa misa lagi ya, Sabtu depan siap? Bu Fitri? Ya, sekaligus tidak hanya satu misa, tapi 2 kali misa, Sabtu sore dan Minggu pagi. Baik, mari kita kembali ke laptop Injil kita. Injil hari ini berbicara tentang peringatan agar orang kita jangan suka meninggikan diri. Dan nasihat Yesus supaya melakukan segala sesuatu yang baik itu tanpa pamrih. Suka meninggikan diri, ada kepamrian. Biasanya itu dalam konteks persahabatan, pergaulan. Dan itu enggak lepas dari lingkungan hidup bermasyarakat dan menggereja. Kali ini Yesus juga masuk dalam pergaulan seperti itu. Dan acap kali Yesus selalu diundang. Diundang makan tadi dikatakan oleh salah seorang pemimpin kaum Farisi. Ketika Yesus melihat bagaimana para tamu berebutan mencari tempat terhormat. Beda kalau lingkungan di dalam gereja, berebut cari tempat yang terbelah. Hal ini kiranya bukan sesuatu yang sangat luar biasa, ini biasanya terjadi, mengingat yang diundang adalah orang yang istimewa. Lihat tadi bagaimana reaksi orang-orang yang diundang tadi melihat kehadiran Yesus. Mereka semua mengamati dia dengan seksama. Jadi Yesus memang menjadi viral manapun kapanpun dia berada. Setiap orang berusaha mencari tempat yang paling dekat, kalau disebut tamu agung, begitulah kiranya. Tetapi rupanya Yesus mempunyai pengamatan yang berbeda. Ada sesuatu yang enggak beres. Mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini terjadi juga dalam pergaulan di tengah masyarakat, pun pula tidak luput terjadi di tengah lingkungan menggereja. Dan kita tidak perlu malu mengakui itu. Para murid pun yang hidup bersama secara fisik selama 3 tahun dengan Yesus, itu pun juga mengalami hal yang sama. Nanti akan saya tunjukkan. Mereka mencari hormat, mereka mementingkan kadang-kadang disebut gengsi.
Oleh sebab itulah Yesus memakai peristiwa hidup seperti itu untuk menyampaikan ajarannya, mengingatkan kita dengan suatu perbandingan tentang bagaimana harus bersikap kalau diundang ke suatu pesta pernikahan. Ngomong pesta pernikahan, perjamuan nikah, ini khasnya Yesus. Gereja kita mengalami itu. Tapi yang harus kita ingat saudara-saudari, perbandingan ini jangan ditangkap harafiah begitu saja. Ini hanyalah suatu perbandingan. Ada yang sama, ada juga yang beda. Yang terpenting adalah pesan iman. Kesimpulannya, janganlah orang saling meninggikan diri. Itu pesan pertama. Menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lainnya, lalu berusaha mencari kehormatan yang dia anggap sebagai haknya. Sikap ini, yang semacam ini, membuka suatu yang bahaya. Bukan hanya berbahaya bagi orang itu, tadi contohnya, wis kadung lungguh ngarep dibisiki nun sewu jenengan kudune neng buri, malu kan? Tapi juga bisa menimbulkan apa? Suatu ketegangan dalam hidup bersama, dalam masyarakat, suatu ketegangan juga dalam komunitas, termasuk komunitas gereja sekalipun. Dan kalau itu membiarkan diri terjadi, maka memang diambang keruntuhan. Keruntuhan apa? Komunikasi, relasi, paguyuban, persekutuan, seduluran. Lihat pengalaman-pengalaman di RT, di RW, bahkan kepanitiaan lingkungan sekalipun. Para murid, kita masih ingat, moga-moga Anda enggak lupa, ketika ibu seorang Yakobus dan Yohanes membisiki Yesus, meminta, memohon, kalau engkau kelak duduk datang sebagai raja, biarkanlah anak-anak kami duduk di sebelah kanan kirimu. Apa yang terjadi? Komunitas para murid menjadi tegang. Mereka saling membenci pada akhirnya. Mereka akhirnya membuat ada amarah satu sama lain. Mereka menimbulkan kebencian dan kemarahan satu sama lain. Inilah yang menjadi peringatan Yesus. Karena konteksnya tadi adalah suatu perjamuan, lalu Yesus berbicara kembali tentang undangan pesta. Jadi kalau tadi kan konteks pergaulan, karena konteksnya adalah karena tentang undangan pesta, lalu Yesus mengingatkan orang yang mengundang. Kamu mengerti maksud saya? Biasanya orang itu mengundang siapa? Pasti kaum keluarga, benar? Sahabat, orang-orang yang umumnya dipandang terhormat, entah jabatan, entah karena kekayaan. Saling mengundang dalam konteks yang semacam ini merupakan hal yang biasa. Akan tetapi, kebiasaan ini saudara-saudari juga bisa membuka dampak yang kurang positif kalau kita tidak mau menyebut buruk. Mengapa? Orang bisa menjadi tidak sadar akan membangun, akan membentuk suatu pergaulan hanya di antara kita saja, eksklusif. Orang hanya akan saling mengundang dan mengharapkan undangan.
Apalagi kita ada konteks budaya ya, lak bowo ngene iki dicatet ya jarine. Kudu balekne to ya. Apalagi kalau bulan ini banyak undangan manten. Akan bisa ada budaya mau mengundang supaya diundang, mengharapkan undangan. Ini merupakan unsur-unsur yang bisa menjadi faktor yang cukup berbahaya bagi hidup bersama. Pergaulan bisa menjadi tertutup dan unsur pamrih mulai berkembang. Yo, ini ngundang, saiki aku gak diundang, lali. Ini ketoke apik, barsono ketatu sithik gak gelem ngundang. Ya, Yesus ingin membongkar semuanya itu. Membongkar lingkaran-lingkaran seperti itu. Dengan kata lain, hidup manusia justru harus merangkum semua orang. Bahkan tadi dengan sangat ekstrimnya, jangan undang keluarga, jangan undang sahabat-sahabat, jangan undang orang yang terhormat. Malah siapa yang diundang? Siapa? Mereka yang miskin, mereka yang cacat dan sebagainya. Gak umum yo. Ya memang kasnya Yesus seperti itu. Ciloko banget lah dhewe ana acara keluarga lalu malah keluargane dhewe gak diundang. Bukan itu maksudnya, tidak harafiah begitu saja. Lihat intinya, keterbukaan, merangkum semua orang. Saudara-saudari, Yesus tidak mau kita membentuk suatu masyarakat yang penuh perhitungan. Kalau udah perhitungan itu angel, jenenge muncul rasa welas asih, jenenge muncul berbagi. Benar enggak? Dari sini kita kemudian tahu maksud Yesus yang sebenarnya. Maka hanya Tuhanlah yang harus menjadi buah ganjaran bagi hidup kita. Bukan ditentukan oleh apa yang kita terima dari orang lain dan kita harus mengembalikannya, bahwa itu harus kita buat benar. Tapi kalau ini yang berkembang, maka akhirnya apa? Memang ada keinginan meninggikan diri, cari tempat terhormat. Kalau itu enggak ada, enggak diberikan, menghancurkan. Maka kalau hanya mengundang karena ada rasa pamrih, ketika terjadi apa-apa, kita kemudian menjadi bersikap lain. Dan itu akan membentuk apa? Eksklusivitas pergaulan. Saudara-saudari, inilah yang bisa kita bawa dalam hidup iman kita selama satu pekan. Kita mohon agar rahmat sabda ini selalu menjadi Injil yang hidup bagi orang-orang Katolik, masyarakat, dalam hidup menggereja, dimanapun, kapan. Berkat Tuhan menyertai kita.